Cerdas, kita sekarang sudah tiba di Telaga Tenggelam bersama dengan PT La7 yang beliau sudah duluan. Nah, ini adalah Telaga 7. Nah, nanti sahabat cerdas bisa mengikuti tim keliling dari BTKI Provinsi Maluku Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama dengan PT La7. Kita menggali tentang sejarah dari danau atau Telaga Tenggelam. Untuk seperti apa, ayo cepat dan tetap stay mengikuti kami dari tim keliling. Nah, baik sahabat cerdas, ini saya sudah bersama dengan biasa dipanggil ya, Bapak La7. Nah, ini beliau adalah salah satu Bapak La7 ini ada punya keajaiban, lahir dengan tali pusat 7. Ada dom 7, makanya dipanggil 7 La7. Iya. Dari dia. Ya, jadi Bapak La7 ini juga lahir dengan tali pusatnya 7 nih, menurut beliau sampaikan informasi bagi kita, sehingga beliau dipanggil sebagai Kepala 7 ya, La7. Nah, beliau ini juga salah satu tahu tentang sejarah Danau Tenggelam ini. Nah, untuk sahabat cerdas semua yang ingin mau tahu lebih jelas, lebih dalam tentang Danau Telaga Tenggelam ini seperti apa, ceritanya, sejarahnya seperti apa, nah kita akan berbagi bersama dengan sahabat cerdas yang sudah hadir bersama dengan saya, Bapak La7 ini. Nah, bagaimana Pak La7, sehat? Sehat walafiat. Sehat, amin. Karena Tuhan Maha Kuasa melindungi saya. Betul. Saya masih dilindungi oleh Tuhan Maha Kuasa. Saya menciptakan dunia, surga, neraka dan semua isinya ada macam. Amin. Terima kasih banyak, kita sudah bisa diterima di sini. Terus kita sudah bisa mengajak Bapak La7 ke sini. Pas kita duduk di depan Danau Tenggelam ini, yang katanya sahabat cerdas, yang katanya waktu di zaman dulu, tidak tahu tahun berapa, negeri ini tenggelam. Jadi semua orang, manusia, semua harta benda itu semuanya tenggelam. Nah, ini kita mau tahu sejarahnya kenapa sampai tenggelam, dan menurut cerita kepercayaan orang di sini bahwa danau ini ya, Telaga Tenggelam ini biasanya katanya ada bermunculan, terus ada penjaganya juga. Nah, ini kita langsung aja tanya ke Bapak La7 ini. Bagaimana Pak bisa cerita sedikit tentang Danau Tenggelam ini, sejarahnya? Kenapa sampai dinamakan Danau Tenggelam atau Telaga Tenggelam ini? Untuk ketuhan para adik-adik, nama aslinya ini sebenarnya kampung atau liwu. Kalau bahasa Buton itu liwu. Liwu artinya? Liwu itu negeri. Nah, sekarang kan sudah negeri, tapi sekarang sudah diganti lagi desa. Itu internasional, negara punya. Tapi kalau dulu kan liwu di sini liwu, di sana negeri. Tapi sekarang sudah perkembangan zaman, makanya kembali merata desa. Sehingga nama kampung ini tidak boleh lagi dirubah menjadi jadi dusun. Sebenarnya beta akan seharusnya akan usulkan kembalikan citranya itu kepada kampung Telaga Mandaran Kiru. Itu yang saya butuh, tapi nanti itu urusan saya dengan pemerintah daerah. Tapi ini kan diliput, tapi rencana ini kan Tuhan sudah tahu juga ini. Memang diliputnya dia keluar juga ini, beta bicara dia keluar juga ini. Olehnya itu mengenai sejarah danau ini kan dari zaman Adam. Zaman Adam itu masih zaman kejahilian, belum ada agama, belum ada. Masih animisme. Jadi manusianya itu kerja sembrono, tidak tahu mana bedakan yang baik, halal atau yang halal tidak atau tidak baik. Seperti ayat ayat Al-Furqan. Furqan itu kan pembeda. Al-Quran ini peringatan kepada umat manusia kembali ke jalan yang benar. Tapi dulu itu kan sudah tenggelam, baru Quran ini dia sampai. Tapi kalau waktu itu Quran sudah ada, jelas ada petunjuk. Tapi waktu itu belum ada. Sehingga waktu itu kampung ini ramai, kekayaan banyak. Kekayaannya melimpah ruah. Sehingga manusia itu merasa diri tidak ada lagi yang berkuasa. Sehingga ada utusan dari Bapak Haji, dia datang. Jadi waktu dia tinggal di rumah itu, waktu dulu itu kan dia sering pakai pakaiannya itu, dia melamar manusia biasa, pada itu orang suci.
orang suci sebenarnya. Semacam wali begitu. Wali-wali begitu. Tapi kan dia bikin kayak macam biasa. Setelah tidur dua malam, dia kan lapar minta makan. Sedangkan di situ kan ada makanan semua, ada babi, ada anjing, ada sama-sama. Sedangkan dia ini orang suci, saya makan babi, saya makan anjing. Daging. Begitu. Jadi waktu dia tidur itu, dong semua masak dong ada sambil anjing. Nah, lalu dia bangun kasih makan. Setelah habis makan, su kenyang baru bilang Bapak Haji ke Bapak tuh makanya iya. Minta maaf, tadi katong ada ambil barang ini. Lalu dia pulang tenggelam. Kampung. Apakah Bapak Haji yang tadi Bapak Latuju sebut tadi bahwa dia ketika dia pulang dia keluar dari kampung ini atau dari telaga ini terus tiba-tiba langsung tenggelam atau ada dia mungkin ada bikin apa gitu atau tidak ada. Mungkin karena kesalahan warga di situ memberi makan makan dia yang sebenarnya menjadi haram bagi dia. Dia begitu. Oh, jadi sehingga pas dia keluar langsung tenggelam. Waktu tenggelam itu apa yang terjadi? Waktu itu kan semua yang ada semua mati lah Pak. Jadi berapa puluh ribu orang habis Pak. Tapi kan ada yang lari juga di hutan bisa selamat. Jadi ada kerama-kerama di atas ini yang selamat dong kan. Jadi orang yang meninggal di dalam danau itu semuanya ada orang tiga di pohon-pohon bakau itu berlindung situ. Jadi kalau ketemu di situ minta tolong sama karena penghuni yang arwah-arwah itu bertayang di pohon kayu ini untuk melihat orang. Apakah waktu proses Pak Haji itu keluar, apakah ini karena berbatasan dengan laut, air itu naik atau memang langsung tiba-tiba langsung turun ke bawah Pak? Nah, langsung turun. Nah turun lalu kakinya yang tidak. Ini umpamanya manusia Pak danau ini. Ini kan tali pusatnya ini. Badannya di situ. Ini tali pusat. Jadi itu berhubungan dengan lautan. Kita rahasia Pak. Beta kira Bapak sejarah ini beta bukan rahasia seorang manusia kan. Bapak juga ini kan kita rumah tangga. Rahasia berumah tangga ini kan semua keluar ini. Tapi karena ini juga menjadi bahan supaya jangan ketemu berdusta bohong. Jangan rahasia Tuhan ini beta hanya tutup sendiri. Sedangkan ada banyak juga yang belum mengerti. Maka beta keluar menjadi bahan, menjadi bekal untuk hidup di dunia supaya ketemu jangan lagi baku-baku salah paham, baku-baku bun begitu. Dilarang, diharamkan Pak. Betul. Agama tidak pernah mengajarkan umat untuk saling membunuh. Tidak ada itu. Baik. Tapi setenggelam itu baru Quran dia turun habis kita. Nah, pernahkah Pak Latuju melihat secara langsung atau mungkin selama ini mendengar cerita bahwa pernahkah negeri atau kampung yang pernah tenggelam ini pernahkah muncul di permukaan? Begini Pak, ada rahasianya ini Pak. Ada 3 tiang di dalam itu, tapi bisa muncul Pak. Orang pi mulut tari pada pakang. 3 tiang itu penyangga dunia ini ada di sana tadi. Tapi bisa muncul. 3 ada tiga itu. Yaitu tiang penyangga dunia ini, tiang dunia ini. Ada 3. Bapak, mama, anak. Ada tiangnya. Laut, darah, dan udara. Laut, darah, dan udara. Ada, tapi dia sering muncul. Tapi kalau orang di Padang dapat lihat ke dalam 9 depa ada tiang, ada pakai panah, ada pakai tunggu begitu. Tapi orang Yakobus mau datang bapak dia bilang jangan, siapa itu umat punya bisa angkat tapi musyawarah semua. Baik Pak Latuju. Nah ini kan apakah misalnya nih saya dari rumah rencana saya ingin pancing di sini misalnya atau saya ingin mengail di sini dengan tujuan saya bisa melihat, apakah bisa langsung melihat kampung yang sudah tenggelam ini atau memang ada waktu-waktu tertentu yang bisa dia muncul di permukaan atau bisa kita lihat secara kasat mata kita sebagai manusia bisa dilihat. Nama itu yang sabaran ya. Nah, itu tidak sabaran. Itu sudah untuk baik untuk jahat. Ya. Karena kalau kita tidak ada nasib di situ, karena saya bisa. Biar kita ingin lagi. Tapi dari kandungan ibu kita tidak bisa diperlihatkan susah. Karena keselamatan manusia ini biar bodoh-bodoh tapi di dalam kandungan ibu dia ada punya keajaiban atau anugerah Allah
Subhanatan ajak ada pada dirinya untuk melihat, tetap dia lihat Pak. Lihat, jelas apa penentuannya dia punya hak juga di situ. Baik Kepala 7. Kan apakah dengan penglihatan yang secara kasat mata kita manusia lihat, apakah itu ada pertanda atau ada tanda semacam pertanda keburukan atau pertanda baik atau seperti apa? Kalau di sini Pak, untuk keburukan tidak ada. Tidak ada. Kalau dia mau unjuk muka, dia saya mau. Ada buaya dia bisa muncul, tapi dia bisa makan orang kan bisa. Sama naik pono-pono dia keluar tiap malam, tapi dia tidak ada punya hasrat untuk memberusak umat tidak. Sehingga ketemu menyaran di sini, malah ketemu bergaul dengan orang supaya ketemu menyatu dengan orang. Jadi tiap 6 bulan itu ketemu kasih makan setiap pagi. Tiap mandi sapar ketemu mandi. Pohon ini Pak. Jadi ketemu kasih makan baru ketemu mandi. Jadi dia punya kemuliaan danau ini Pak. Artinya jangan ketemu bicara tanpa lain, tapi kalau di sini memang penyakit kurang Pak. Yang ada dia punya musibah, yang ada orang bekalnya tapi ada yang masuk penjara, yang ada karena penguh ini dia mau jangan ada permasalahan, bisa diatur di kampus secara kekeluargaan, secara adat budaya Talaga bisa diatur, jangan pergi-pergi lapor di polisi. Jadi polisi memang bingung. Secara hukum. Ini batu juga betul. Tidak ada kasus di Talaga. Dia apa? Orang Talaga pun kasus di film masuk buik apa? Saya ada Pak, sejak danau ini ada, saya ketuhuni kampung ini. Jadi dari zaman RMS sama ASO, PKI sama ASO, Gorombol sampai hari ini kerusuhan baru-baru kata menyelamatkan orang. Kerusuhan sama orang lain di sini, tinggal sini. Begitu kemuliaan kampung. Berarti ceritanya kalau kembali ke masyarakat biasa yang lihat secara kasat mata berarti nasibnya baik ya. Baik. Bisa melihat, tapi tidak ada tanda keburukan atau ada tanda-tanda apa yang itu tidak ada. Nah, baik Pak Latuju, nah kira-kira kedalaman daripada danau ini kira-kira berapa? Oh, paling tinggi 25 depa. Paling tinggi 30, kan saya 12, 13, 18 sih. Sampai 6, 7, 8 depa. Dia kan begini. Curam. Baik, tadi kedalaman bisa 6-7 depa, bisa 12-13, bisa 20 sampai 30 depa. Nah ceritanya ini ada mistisnya Kak Pak? Kayak gaib atau mistis daripada danau ini Kak? Bapak ada banyak. Nah, tapi salah satu atau satu atau dua aja Pak Latuju bisa sebut. Nah, mistisnya itu seperti apa? Itu Pak, kalau saya bicara ini mistiknya di saya semua Pak. Keajaiban sama dia ada di saya. Dia bicara ini dia punya, dia orang pun saya. Ini mereka sudah ini. Alhamdulillah. Soalnya itu yang bicara mereka ini. Semua keajaiban di dalam yang bicara mereka sudah ini. Bukan saya lagi, bukan saya. Beta bersama beta bersama kantana. Kalau beta mistiknya itu dia punya keajaiban semua di situ. Jadi misalnya kita para pengunjung nih ya, tiba-tiba kita datang lihat, misalnya kita ada buang sampah misalnya ke danau ini tiba-tiba, misalnya dalam bentuk pontong rokok atau dalam bentuk tisu, mungkin tanpa sengaja kita buang, apakah mungkin ketika kita kembali mungkin kita sakit atau apa seperti Pak. itu? Kita kira begini Pak, sebelum kita buang ada niat kita. Kita buang sengaja maupun tidak sengaja. Iya, niat kita buang ini bukan buang dalam Talaga, buang di luar. Memang kelihatannya di situ, tapi nanti angin yang bawa keluar, kasih bersih semua angin, air kasih bersih. Jadi niat kita untuk kebaikan semata-mata bisa. Tapi yang paling berbahaya ini jangan ada perzinaan di sini. Kalau perempuan mau datang berzina sih, jauh. Itu yang paling. Kalau ada perjalanan sini itu dia anti. Itu dia anti yang paling dia benci, dia murka sebetulnya. Itu saya bilang. Berarti memang danau ini banyak sekali menghasilkan sejarah yang sangat memang betul-betul sangat baik bagi generasi-generasi sekarang. Yang sebenarnya kita harus menjaga danau ini mungkin tetap kita harus, apakah ada ritual-ritual khusus daripada dusun Talaga ini untuk ritual di
Telaga Tenggelam ini. Iya, Nah, ritualnya itu seperti apa? Kalau 6 bulan, setiap 6 bulan katong bawa kasih makan ini. Kasih makan itu dalam bentuk apa saja? Bentuk sesaji. Oh, sesaji. Sesaji katong kata ini katong taruh ini para kamu punya bagian. Kamu jaga katong. Kalau ada iblis setan kamu usir, tidak boleh. Karena katong hari kamu suka hari katong cucu banyak ini, manusia banyak ini, hargai. Dia sangat apa-apa, Pak. Macam kamu dia datang, dia bersyukur nih. Beta pun cucu lah ada datang lah, dia di 47 itu. Itu bicaranya mereka. Bukan gampang ini. Bisa bapak tujuh, bapak dong itu. Beta pun cucu sama itu asal dari beta semua itu. Itu kemuliaannya di situ. Jadi mulia Pak. Dia bicara, ini dia suara sudah Pak. Apakah ritual ini dia mereka melibatkan dari seluruh tokoh agama? Semua. Tokoh adat. Semua rakyat. Ini Atau... Pono ini. Kalau waktunya Pono ini masih ya. Dari sana itu sama masih Pono ini masih. Itu 6 bulan sekali. 6 bulan itu sekali. biasa di bulan apa? Mandi Safar itu bulan 9 kalau saya salah. Raja bulan 9 begitu. September ya? September. Itu sama manusia datang Pak. Ramai Pak. Para pulak dari Piru semua dari mana-mana datang. Saksikan. Begitu kemuliaan. Nah, apakah ini kan sekarang sudah menjadi objek wisata? Sekarang sudah banyak sekali ini sudah menjadi hutan mangrove ya? Iya. Mangrove sekarang banyak. Nah, ini pernahkah ada masyarakat di sekitar sini atau masyarakat dari luar dusun Telaga atau dari mungkin dari Kota Piru ya? Mungkin sering jalan-jalan atau pernahkah ada orang yang menggunakan telaga ini untuk mandi atau apa? Iya banyak ada juga memang dari Piru, dompet ini ada terlalu berenang. Jadi ini ketemu rencana oleh tokoh-tokoh masyarakat satu kali kelak ketemu akan usul di Pemda, ketemu mau bikin pariwisata di sini, supaya pengunjung-pengunjung itu teratur. Ada rumah, ada perahu di dalam, ada warung-warung semua, supaya para pengunjung setiap bulan, setiap tahun itu, walaupun ini setiap hari memang ada. Karena keindahan ini danau ini, katong pikir lagi ke depan lagi, bagaimana kembangkan ini supaya katong dapat dia punya hasilnya di dunia. Dia bisa masukkan income untuk daerah, untuk gubernur, semua bisa dapat supaya gunung tinggi dibuka. Itu segampang Pak. Kan biasa kan masyarakat sekitar di sini biasa kan datang pancing di sini. Kan ada ceritanya katanya dapat pancing. Iya, pancing. Ya. Dapat aru-aru. Ya. Pokoknya dapat segala macam barang yang peninggalan waktu zaman negeri ini belum tenggelam. Nah, apakah dengan dapat barang-barang itu mereka kasih kembali lagi ke dalam danau atau mereka kembali? Pulang. Mau ambil itu senjadi, bawa pulang. Di dalam itu yang kita bilang tiang 3 tadi itu piring bekas piring dolo-dolo itu bertamu di bawah ini. Dan memang ada semua, ada. Tapi belum bisa ketemu ambil. Nanti ada musyawarah seluruh agama ini, musyawarah baru ketemu bisa. Semua ada punya hak di sini. Amerika Serikat semua ada punya hak juga sini, sama ada punya hak. Turis itu kan turis berapa kali datangnya dari Indonesia, Selandia, dari Jerman. Tapi dia bisa bicara. Kita bilang bisa, kalau hanya kamu, kalau semua boleh. Nanti ini pertemuan sedunia, baru dia bisa datang. Mungkin dia mau tanam dan modal apa di sini atau gunting di sana. Investasi. Ya. Itu berkatong kemuliaan lagi. Dan tanam kan bawa pulang, tapi katong setiap hasil lagi. Kasih bangun rumah kah, apakah atau katong kasih karing lautan kah? Karena saling beri memberi itu, saling kasih mengasihi. Tapi kalau dong ambil tambah baru bukan agak kau betul marah. Nah baik Pala Tujuh. Nah ini kan laut. Iya laut. Ini danau. Apakah ini danau secara keseluruhan ini semuanya asin atau tawar? Asin. Tapi di bawahnya tawar. Oh begitu. Di bawah dia tawar. Dia campur begitu. Dan ini ada sejarahnya. Kemudian kan danau ini kan di juga kan ada danau Telaga ini. Minum ini air ini bisa apaan, tapi di akhirat kalau di dunia kalau minum air aci-aci saja. Nah, Pala Tujuh di Telaga Tenggelam adakah tempat-tempat yang dianggap sakral gitu ya untuk kita para masyarakat di sini atau kita pengunjung yang tidak boleh ke situ? Ada tempat-tempat sakral di sini kan? Begini Pak, kalau sampai di sini kamu sudah bicara, sudah niat untuk kedekat, tidak apa-apa.
Selain kamu orang masuk, ini kan pintu sudah ini. Selain kamu dari sana ada niat jahat mungkin sampai sini lain. Tapi kalau dari rumah atau dari sudah niat baik sampai sini duduk satu bicara begini saja masuk sengat apa? Sengat ada bayarnya jelas. Tidak bayar. Beta bicara don't tahu beta ini Pak. Beta bicara demi Tuhan maafkan saya kalau beta betul. Dia tidak apa-apa. Jadi dia tidak pilih dari mana ke itu menurut orang mereka punya bicara, mereka punya suara ini Pak, bukan saya itu. Nah ini kan saya lihat tidak ada orang pancing nih. Nah apakah biasa nih masyarakat sekitar dusun Telaga ini biasa menggunakan telaga ini untuk pancing atau mereka langsung ke laut atau bagaimana Pak? Sekarang begini, karena ini kan ada keramba-keramba di dalam. Oh di dalam danau ini sudah ada keramba? Ya, jadi katong subatasi lebih pancing saja di luar, ikan ini kan tinggal dibiar supaya dia berkembang banyak. Besok kan katong bisa bikin bagaimana caranya, katong minta bantuan pemerintah cara bagaimana budidaya ikan itu atau lebih memuliakan ikan supaya hidup lebih hari banyak, supaya katong bisa dapat uang lagi. Kalau jual di Ambon atau para wisata datang makan kan katong bisa dapat uang. Apalagi di luar negeri dong itu kalau jadi barang-barang itu kan. Betul. Kalau ada semua di situ ikan kan katong enak. Itu katong perencana. Jadi sahabat cerdas semua bahwa Telaga Tenggelam ini dengan kondisi sekarang ini saya bersama dengan Bapak Tujuh ini yang sudah menjelaskan banyak sekali tentang sejarah tentang Telaga Tenggelam ini. Nah, beliau juga mengharapkan kalau bisa ada investasi atau ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten di sini maupun dengan pemerintah daerah untuk bisa menginvestasi mungkin budidaya ikan di dalam danau ini atau mungkin membangun menjadi destinasi tempat wisata bagi seluruh pengunjung yang datang ke sini. Nah, baik Bapak Tujuh, ini saya sudah dapat banyak sekali sejarah tentang, sekalipun belum semua, tapi paling tidak kita sudah mendapat tentang sejarah Telaga Tenggelam ini. Nah, baik Bapak Tujuh. Mungkin sebelum kita mengakhiri seluruh wawancara dengan Bapak Tujuh ini yang sebagai saksi sejarahnya, mungkin ada harapan-harapan ke depan dari Bapak Tujuh untuk seluruh sahabat cerdas maupun seluruh masyarakat tentang Telaga Tenggelam. Kalau menurut penjaganya ini akan mendapat kemuliaan lebih mulia lagi ke depan ini. Asal katong betul-betul beriman. Kalau saya beriman, beta tentang jawab. Jadi kalau beta bicara kasih, karena beta ini penasehat di kampung ini. Terutama jangan bicara luar dulu, bicara kampung Telaga dulu, masyarakatnya. 7.000 lebih, kadang selalu ikut saya punya program, saya punya bicara. Tetap kemuliaan besok lebih mulia lagi. Karena ini kemuliaan ini sudah langsung dengan Gunung Tinggi, tambang di Gunung Tinggi. Itu berapa puluh macam tambang yang ada darah, ada hubungannya di sini. Jadi harapan saya setelah diliputi mudah-mudahan Tuhan membuka jalan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun Presiden Republik Indonesia. Dia harus perhatikan katorang. Katorang saya minta uang tapi minta saran pendapat bagaimana cara. Kalau memang ada uang juga bantu. Katorang juga ambil syukur dan katorang bikin pertanggung jawab. Katorang salah gunakan, katorang dibunuh semua saja. Terus orang Telaga bunuh saja kalau salah pergunakan. Katorang kerja yang benar-benar supaya berguna bermanfaat kepada bangsa, negara dan dunia panai. Selalu katong berbagi dunia daerah itu saya pemain. Itu beta harapan. Oh luar biasa sekali harapan dari Bapak Tujuh ini. Jadi memang perlu ada kerjasama, ada perhatian dari pemerintah daerah maupun sampai ke pemerintah pusat. Jadi beliau tidak butuh anggaran, yang penting ada perhatian. Kalau ada anggaran, beliau siap mempertanggungjawabkan anggaran itu, siap mati. Siap mati. Baik Bapak Tujuh. Nah ini terakhir, kalau tadi sudah harapan ya mungkin mau ingin disampaikan kepada sahabat cerdas semua, mungkin salah satu ini juga menjadi destinasi wisata. Kalau bisa berkunjung ke sini, tidak ada mistis di sini, tidak ada hal-hal gaib di sini. Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat cerdas supaya bisa menarik sahabat cerdas semua untuk bisa datang berkunjung ke Telaga Tenggelam ini. Artinya sahabat cerdas semua, beta kasih ingat hari ini jam ini. Jangan takut-takut. Kalau ada rekan-rekan yang lain juga mau datang, silakan. Yang penting tujuan kita untuk bikin baik. Jangan hanya kamu orang. Kalau hanya kamu orang, beta juga menyesal. Banyak kawan-kawan cerdas ini, banyak ini. Buat apa? Ini sumber daya juga untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.
jangan tinggal saja di tempat lain tinggi. Kamu di sini sama datang salah. Karena sini juga umat juga. Dia butuh juga kamu orang. Tapi kamu orang hari ini baru datang baca kecil hati. Tapi apa boleh buat? Karena Tuhan berkehendak. Jadi kalau Tuhan berkehendak, saya berharap mudah-mudahan para kawan-kawan cerdas ini ada punya rekan-rekan yang lain juga datang berjumpa di sini. Lampu lipu katorang supaya pemerintah lebih perhatikan katorang sini. Itu saja beta punya permintaan. Lain dari itu beta serahkan kepada Tuhan Maha Kuasa yang aturakan. Tapi Tuhan Maha Kuasa atau bagaimana? Katong ini sudah Tuhan Maha Kuasa. Jadi katong minta benarkan kan, muliakan katong pembicara supaya ke depan lebih mulia lagi seluruh umat yang ada di Talaga maupun di kabupaten, di kecamatan maupun di provinsi maupun di Presiden Republik Indonesia di pusat. Biasa. Jadi ada harapan, ada permintaan bagi sahabat cerdas semua kalau bisa berkunjung ke Telaga Tenggelam ini. Nah, baik sahabat cerdas, inilah bincang-bincang saya bersama dengan Bapak 7 yang memang merupakan tahu sejarah tentang Telaga Tenggelam yang berada di Kabupaten Seram bagian Barat, Kecamatan Seram Barat, tempat di Dusun Telaga ini. Beliau sudah banyak sekali membagi tentang sejarah daripada Telaga Tenggelam ini. Nah, baik sahabat cerdas, saya Budi, saya akan pamit dari sahabat cerdas semua bersama dengan Bapak 7. Tapi sebelum saya pamit bersama dengan Bapak 7, bagi sahabat cerdas semua yang ingin berkunjung, boleh silakan langsung saja ke Telaga Tenggelam yang jaraknya kurang lebih dari Kota Biru ke Dusun Telaga ini